Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi kita di pembahasan terkait ekonomi, bab antropometri desain stasiun kerja dan fasilitas. Ya, jadi kita langsung aja ya definisi. Jadi definisi antropometri itu berasal dari kata antropos ya, man atau human, kemudian matrix, metrir, untuk mengukur ya. Jadi studi untuk mengukur dimensi tubuh manusia gitu ya. Jadi dimensi tubuh manusia diukur. Nah, berapa panjang lengan kaki semuanya diukur. Nah, sudah kan? Sudah. Ini bagian dari ergonomi, bagian dari ergonomi yang harus teman-teman kuasai. Nah, eh, anthropometry ya, the study of human body dimensions. Oke, jadi manusia itu sangat bervariasi dalam dimensi fisiknya. Ah, karena variasinya fisik manusia, human factor and ergonomic ya, menggunakan data untuk desain ruang kerja, peralatan, kendaraan, dan pakaian. Jadi kita untuk mendesain pakaian nah, dengan jenis tinggi, tubuh yang berbeda, laki-laki dengan perempuan, itu kan memiliki fisik yang berbeda ya. Maka dari itu perlu kita mengukur dimensi tubuh manusia tersebut. Nah, variabilitas ya, varians tadi ya, varians fisik manusia itu banyak faktornya ya. Ada genetik, plastisitas, aklimatisasi, adaptasi perilaku. Ya, nah tadi sudah. Ada juga tambahan lagi dari faktor lingkungan, pola makan, imunisasi, transportasi, vitamin D gitu ya. Jadi itu akan mempengaruhi tubuh, ya, ukuran tubuh manusia. Nah, kalau sekarang lagi isunya pacu jalur gitu ya, kalau orang-orang pacu jalur tuh yang dayung-dayung tuh, itu memiliki eh, dada yang lebih lebar gitu ya daripada orang-orang pada umumnya yang ya mungkin kalau orang-orang yang nge-gym gitu ya fokus untuk tujuannya itu akan sama, tapi kalau untuk orang-orang yang beraktivitas seperti biasanya mungkin akan ada perbedaan. Nah, trennya nih, ini trennya meningkat nih. Ukuran tubuh itu meningkat di banyak negara, tapi melambat di negara maju. Nah, ada satu hal ya, jadi ada epidemi obesitas. Nah, epidemi obesitas. Jadi obesitas ini akan mempengaruhi data antropometer. Kenapa ya? Karena tadi tubuh manusia mungkin obesitas ya, kelebihan berat badan guys ya. Jadi itu akan memberikan dampak ya dalam kita mendesain stasiun kerja atau mau mendesain pakaian dan lain sebagainya. Nah, jadi saya ulangi lagi, antropometri itu pengukuran tubuh manusia. Diingat-ingat ya. Jadi kita mau mengukur tubuh manusia itu kita pakai istilah antropometri. Ya. Digunakan untuk menentukan dimensi produk agar sesuai dengan populasi. Jadi kita akan tahu nih eh, lebar tempat duduk kita itu berapa gitu ya. Jangan sampai kekecilan ya. Nanti lebar tempat duduknya untuk anak-anak yang pakai orang dewasa. Kan nggak muat ya. Baju, jangan sampai bajunya kekecilan atau kebesaran, nggak pede nanti ya. Kemudian antropometri ini memiliki jenis data ya. Ada struktural, itu statis, ada fungsional, itu dinamis ya. Kemudian ada lagi nih yang terbaru terkait dengan data Detruk, data nih itu, data Newton ya. Jadi dari segi massa, segmen dan gaya tubuh. Ini akan mempengaruhi data-data jenis-jenis data tersebut. Yang umum, yang sampai sekarang itu yang umum sekali itu data struktural, data statis. Seperti apa sih data statis itu? Kita lihat nih. Ini data statis ya atau struktural. Mana sih kelihatan nggak ini? Pena saya ini harus coba-coba kayaknya ya. Nih. Nah,
Nih, ini structural dimension ya, jadi statis. Jadi ketika orang statis begitu ya, tanpa ada bergerak diukur berapa panjangnya, berapa tinggi berdiri. Nah, ini tinggi tinggi berdirinya berapa gitu ya, eh, lebar kepalanya berapa itu diukur. Nah, kalau dinamis, ketika dia bergerak, ketika dia bergerak nih diukur. Ketika dia sedang bergerak itu diukur dimensinya. Oke, cukup jelas ya. Next, next. Mana nih? Oh, next, next. Harus di cancel dulu ya. Woi. Eh, ini contoh detailnya ya. Jadi statis itu diukur dimensi tubuh manusianya. Dari atas sampai bawah diukur semua, gitu ya. Lebar, panjang, apa, diameter, gitu ya. Semua diukur dari ujung kepala sampai ujung kaki gitu. Nah, kalau dinamis seperti ini contoh penerapannya. Jadi pergerakan kita ketika, kalau ini contohnya ketika menyetir ya, pergerakan ketika menyetir itu. Kalau teman-teman lihat itu ketika megang setir itu setir yang di bawah seberapa, ya kan? Ketika memutar setir seperti apa, jangkauan kaki itu seperti apa, ah, sender itu seperti apa. Nah, itu eh, kita sebut dengan dinamis atau functional dimension. Nah, ini ada alat. Nah, jadi kita perlu analisis biaya dan manfaat. Kenapa kita perlu eh, mendesain produk ini berdasarkan dimensi tubuh manusia, atau yang paling ekstrim harus sesuai, nggak boleh ada toleransi. Itu kenapa kita lihat dari segi manfaat, kemudian kita lihat dari segi analisis biaya. Nah, kemudian kita perlu model, kemudian ada alat model manusia digital ya, ada jack, ada samin. Nah, kemudian ada teknik penskalaan. Kemudian kita perlu tahu zona jangkauan nyaman, ada produk multi ukuran dan produk yang dapat disesuaikan. Oh, jadi ini ada eh, ya alat ukur ya untuk antropometri. Ada antropometer, ada weight scale, ada kaliper ya, stadiometer, ada tape, ada kursi antropometri nanti ya. Eh, Teman bisa search nanti kursi antropometri itu seperti apa. Jadi itu salah satu eh, alat ukur ya. Nah, ini contoh pengukurannya, contoh pengukurannya, contoh eh, panjang yang kepala, lebar dada, gitu kan, lebar kepala, gitu kan, lingkar lingkar dada, tinggi badan, ya kan? Nah, tinggi tinggi pinggang, nah itu diukur. Nah, ini contoh lagi, ini teknologi lebih canggih ya, jadi diukur berapa sih ukuran-ukurannya. Nah, ini lebih yang ke fungsional tadi ya, yang lebih ke dinamis tadi. Kan diukur ketika bergerak seperti ini berapa, bergerak ketika berdiri, ketika dia buku, gitu ya, itu akan diukur semua. Nah, ini data termometri populasi Indonesia masih belum ada basis data termometri standar. Oh, azan ya. Kita rehat sejenak ya. Mungkin saya stop ya apa dulu. Stop record ya. Pause.